Tapi yang aku suka lagi, dia tuh pastanya nggak terlalu lembek, tapi nggak terlalu keras juga gitu. Apalagi ini kan sebenarnya kondisinya udah agak dari tadi tuh udah kena suhu ruangan. Biasanya kan kalau pasta agak keringan dikit ya. Jujur kaget sih pas nyobain. Brulee-nya setengah spaghetti. Nah ini tuh kayak brulee-nya cuma buat topping di atasnya aja. Hai guys, balik lagi kita di Try It, pastinya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan balik lagi bersama aku Putri Andriana, partner kuliner kalian, ya kan seperti biasa. Karena ngapain lagi aku di sini kalau bukan mau ngeracunin kalian sama makanan-makanan yang baru. Nah hari ini temanya tuh ceritanya kita mau nyobain the next level pasta. Cuma bingung gak sih the next level tuh maksudnya apa? Karena aku sendiri juga nggak tahu. Itu cuman tagline dari salah satu brand lokal. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Pastaria Indonesia, nah itu yang mau aku review hari ini. Jadi aku cerita sedikit ya, Pastaria Indonesia ini adalah salah satu lokal brand, tapi memang mereka itu fokus jualannya itu di pasta, dan mereka tuh punya tagline the next level pasta katanya gitu ya. Jadi kalau teman-teman emang kepo lebih dalam silahkan visit sosial medianya. Kalau Instagramnya itu namanya pastaria.idn. Nah hari ini kebetulan aku ceritanya memang khusus mau nyobain spaghetti, selain karena aku tuh memang kalau pasta sukanya spaghetti, tapi nggak tahu kenapa menurut aku ya di antara pasta-pasta yang lain kayak fettuccine, fusilli dan lain-lain, spaghetti itu salah satu pasta yang kalau misalnya kita bener-bener mau nyobain bumbunya enak apa enggak, itu nyobain spaghetti karena kan dia secara bentuknya tuh lebih tipis ya dibandingkan dengan fettuccine dan lain-lain. Jadi menurut aku bumbunya akan lebih berasa, makanya aku sengaja pesannya semuanya hari ini tuh spaghetti, dan sudah ada 5 menu yang beda-beda, mulai dari seafood, terus apalagi sampai cakalang tuh juga ada. Pokoknya 5 menu ini tuh adalah menu yang katanya sih favoritnya mereka. Oke, langsung aja kita cobain. Dari yang mana dulu ya? Paling kanan dulu kali ya, karena ini tuh yang tampilannya paling menggoda menurut aku. Jadi yang paling kanan ini ada namanya spaghetti spicy seafood mentai. Ini ngomong-ngomong, oh iya kita emang ternyata dikasih garpunya doang ya. Mungkin ya karena pasta kan, biasanya kan satu set tuh cutleries. Oke, ini dia spaghetti spicy seafood mentai. Kayak gini teman-teman penampilannya. Ini harganya sekotak kayak gini itu 59.000. Ya cukup lumayan ya, cuman biasanya kan memang pasta tuh kurang lebih harganya segitu gak sih? Kurang lebih harganya memang 50.000, 60.000-an, dan ini tuh sebenarnya memang kelihatannya mini ya. Maksudnya kayak di box simple doang, tapi pas aku angkat cukup berat juga. Entah memang berat di bumbu mentaikahnya atau memang porsi si gramasi pastanya banyak gitu ya. Tapi sebenarnya lumayan berat. Oke, langsung aja kita coba ya. Tuh, dia tuh kayak gini ya. Baunya sih mentai banget ya, yang bau-bau mayones. Mayonesnya tuh berasa banget. Terus menurut aku dia tuh teksturnya creamy. Creamy-nya tuh kayak carbonara. Terus seafoodnya tuh ada udang dan udang doang ya. Jadi kayaknya nggak ada seafood yang lainnya sih. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur kaget sih pas nyobain, karena bener lagi pedas asin, tapi ada mayonesnya. Maksudnya biasanya kan kita kalau makan mentai, itu mayonesnya di atasnya doang ya. Terus bawahnya kan nasi polos, nasi sama crab atau chicken lah. Jadi nggak gitu belenek. Nah ini tuh kayak semua mayonesnya dicampur jadiin satu. Menurut aku agak-agak enak sih. Maksudnya tapi enaknya tuh bukan enak yang nggak enak gitu. Tapi memang teksturnya tuh sangat-sangat creamy. Udah creamy satu. Kedua,
Itu rasanya kompleks banget, pedesnya dapet, asinnya dapet, terus ada asam-asam mayonesnya tuh juga ada gitu. Jadi emang nggak ada rasa yang spesifik entah ini gurih atau asam ya, tapi menurut aku jadi kayak kompleks banget. Tapi aku mencobain udangnya nih. Dan FYI ini tuh udangnya tipe udang rebus ya teman-teman. Jadi memang agak-agak masih merah gitu. Terus agak-agak lembek juga. Cobain ya sama udangnya, bismillahirrahmanirrahim. Udangnya sih enak ya. Dia nggak amis. Terus emang lembut banget. Kayaknya direbusnya sih sampai bener-bener matang, soalnya gampang hancur juga, kayak kita tusuk tuh langsung teksturnya hancur. Cuman itu ya, aku agak-agak terlalu creamy sih menurut aku, apalagi kita tuh nerimanya udah kondisi yang diaduk, jadi udah kondisi semua mayones dan lain-lainnya itu dicampur. Jadi mungkin kalau teman-teman yang nggak gitu suka pedas tapi pengen mentai, kayaknya harus di note sih, misalnya jangan terlalu banyak sausnya atau mungkin mayonesnya tuh jangan terlalu banyak, tapi ini cukup merepresentasikan rasa mentai. Kalau dibilang rasa mentainya berasa sih berasa banget dan juga sesuai. Dan pedasnya tuh dapat, asamnya dapat. Cuma lagi-lagi itu kalau teman-teman emang kayaknya nggak pengen terlalu, lebih baik di notes karena ini basicnya tanpa aku kasih notes apa-apa rasanya tuh udah kayak gini. Tapi yang aku suka lagi, dia tuh pastanya nggak terlalu lembek, tapi nggak terlalu keras juga gitu. Apalagi ini kan sebenarnya kondisinya udah agak dari tadi tuh udah kena suhu ruangan. Biasanya kan kalau pasta agak keringan dikit ya. Cuman ini mungkin karena udah dicampur mayones dan lain-lain jadi teksturnya sih oke. Cuman mungkin ini bukan jadi rasa favorit aku ya, karena aku nggak suka yang terlalu creamy gitu. Jadi kita cobain yang sebelahnya. Sebelahnya nih ada spaghetti garlic butter with smoked beef nih. Spaghetti garlic butter with smoked beef, harga 59.000 juga sama. Cuman dia kayaknya lebih simple ya, nggak terlalu creamy gitu. Kita coba aduk. Jujur ini kayak pedesnya tuh di bibir ada gitu. Pedes-pedes panas gitu. Mungkin karena dia kalau mentai kan biasanya pakai bubuk cabai gitu ya. Aku minum dulu ya guys. Oke, kita aduk. Tuh dia tuh spagettinya, aku jadi paham deh kayaknya. Kayaknya dia minyaknya cukup agak banyak. Jadi tuh dia nggak bakal mengkaku gitu loh si spagettinya. Dan udah diaduk duluan sama bumbunya. Jadi teman-teman nggak usah takut beli pasta di sini, datang-datang dapet pastanya tuh yang kaku, yang susah diaduk atau yang harus dipanasin. Karena ini kondisinya udah agak lama dan belum aku panasin lagi, cuman dia masih lembek gitu. Nggak kaku. Oke, kita aduk dan toppingnya banyak loh, asli. Aku nggak expect sih, ternyata dia tuh sampai bawah-bawahnya tuh toppingnya ada. Apalagi bacon itu kan cukup mahal juga. Oke, kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Sumpah enak parah. Aku norak kali ya belum pernah nyobain pasta garlic butter. Cuma surprisingnya enak banget sih parah. Padahal bayangan aku tuh dia kayak, tadi aku ngeliatnya udah berminyak kan. Bayangan aku tuh kayak aglio olio loh, yang berminyak terus pakai kayak rempah-rempah. Tapi ternyata gurih parah, butternya berasa banget. Jadi kayaknya ini tuh bukan minyak guys, tapi butter. Maksudnya kan kayak rasanya beda ya. Kalau kalian kebanyakan minyak kan pasti lama-lama bakal enek atau kayaknya bakal cepet kenyang. Ini pakai butter enak banget, gurih asli. Aku nggak expect rasanya bakal segurih ini, cuman dia tuh nggak ada pedes-pedesnya sama sekali. Jadi pure dia pakai bawang putih, gurih dari si garlic butter itu berasa banget, dan juga bacon. Jadi kalau kalian mau pedes, kita cobain pakai ini. Kebetulan dapat ininya juga. Chili oil nih biasanya, cuman kayak nggak gitu oil. Berarti bukan oil. Apa sih chili flake gitu, chili pepper. Sebenarnya kita dapat satu menu tuh dapat satu saset, cuman ini aku kayak 2 aja cukup. Harusnya lebih enak menurut aku ya.
Karena kayak garlic butter dicampur cabai tuh enak banget gak sih? Sumpah ini enak parah sih. Asli nggak peres. Ini beneran enak. Oke, kita cobain lagi. Terus dia tuh baconnya ada yang bacon potongan slice kayak gini ya, bacon potongan slice kayak gini. Terus ada juga yang potongannya itu kayak cornet. Jadi ada yang ditaburin gitu. Tadi teman-teman kalau perhatiin secara detail pasti ngeliat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak parah. Sumpah harus pakai chili ini, nggak pedas sama sekali. Tapi dia nambahin rasa, ada sih pedas-pedasnya dikit, tapi bukan pedas yang kayak kalian pakai sambal. Jadi tenang aja, bukan pedas kayak gitu. Asli enak parah sih. Sumpah kalian harus nyobain yang ini ya. Spaghetti garlic butter with smoked beef. Dan aku udah 2 suap nyobain. Tapi ini sisanya masih banyak. Jadi percayalah, ini tuh porsinya tuh sebenarnya gede. Cuman memang kelihatannya tempatnya aja tuh kayaknya mini dan simple ya. Mungkin biar lebih compact. Tapi sebenarnya itu setara kayak kalau kita makan pasta di restoran tuh masih sama satu porsi kayak gitu. Jadi teman-teman jangan takut kurang. Ini bakal lebih enak kalau ditambahin apa mozzarella sih. Mozzarella di atasnya melt gitu ya, atau di torch. Ini pasti bakal enak banget. Asli garlic butter enak. Oke, aku rate yang ini kayak 9/10 sih. Ini bakal jadi salah satu favorit aku. Oke. Next, kita cobain yang ini kayaknya udah zaman ya, maksudnya lagi zaman juga sih spaghetti brulee. Jadi sebenarnya ini spaghetti bolognese, cuman di atasnya tuh kayak dikasih brulee. Awalnya itu kan hits gara-gara ada salah satu brand yang jual brulee itu apa ya, punyanya Nagita. Ada di namanya brulee kalau nggak salah. Nah itu cuma menurut aku harganya cukup pricey ya. Jadi kalau teman-teman pengen yang agak lebih murah lagi gitu ya, teman-teman bisa beli di sini, namanya spaghetti bolognese brulee. Ini harganya 57.000. Ya kayak gini penampilannya. Ini emang enaknya sih sebenarnya pas kondisi masih panas banget, pas masih melt harusnya. Cuman kayaknya sih tetap enak. Kayaknya aku jadi paham deh kenapa mereka tuh tagline-nya the next level. Kayaknya menu-menunya tuh memang dibuat beda sama pasta pada umumnya. Kalau kita kan biasanya beli pasta paling banter apa sih? Bolognese, carbonara, aglio olio, terus ada marinara biasanya kan. Nah ini tuh mereka kayak buat dari cakalang, mentai, jadi mungkin itu yang dimaksud dengan the next level. Oke, langsung kita cobain ya. Iya, bolognese. Cuman ya kayak gitu lah. Jadi kalau kita kondisinya udah agak dingin gini, si saus ininya kan nggak bakal merata gitu. Kalau kondisi panas, melt, kita ngaduknya gampang. Cuma memang ini yang membedakan dengan brulee lainnya menurut aku, mungkin karena mereka tuh concernnya bukan jualan brulee yang pakai aluminium foil itu. Biasanya kan kalau di aluminium foil tuh kayak setengahnya brulee-nya, setengahnya spaghetti. Nah ini tuh kayak brulee-nya cuma buat topping di atasnya aja. Sebenarnya mungkin utamanya adalah bolognese-nya gitu. Mungkin yang membedakan itu ya. Tapi asli deh, dia tuh toppingnya nggak pelit loh. Jadi kalau yang tadi aku tunjukin kan kayaknya kelihatannya di atasnya doang ya. Tapi di dalamnya, di bawahnya tuh karena mereka udah diaduk bumbu, jadi udah ada toppingnya gitu. Tuh kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi enak sih. Padahal cheese-nya tuh kayak nggak gitu merata. Tapi pas dimakan tuh berasa. Terus juga menurut aku bolognese tuh adalah salah satu bumbu pasta yang nggak gampang dibuatnya. Karena kayak kalau emang sekalinya orang pinter bikin bolognese, itu bakal enak banget. Tapi kalau misalnya dia kayaknya kurang dikit, menurut aku kurang. Kadang-kadang ada yang terlalu asam, atau ada yang teksturnya tuh terlalu encer, jatuhnya jadi kayak saus tomat. Tapi dia tuh enak, mungkin karena faktor dagingnya juga dia nggak pelit ya. Mereka pakai dagingnya tuh gede-gede banget asli. Sumpah, daging bolognese itu gede-gede banget. Jadi bukan kayak daging cincang kayak cornet gitu loh. Tapi emang bener-bener ada potongan dagingnya. Enak, cuma memang rasa kejunya tidak berlimpah seperti brulee-brulee yang tadi aku bilang yang biasa dijual pakai aluminium foil tuh yang tinggal dipanasin. Memang tidak semelimpah itu, tapi ini tuh nggak kalah enak, kejunya juga tetap berasa. Oke sih,
Maksud aku si pasta dia ini tuh menggambarkan, maksudnya ngebuat image spaghetti atau image pasta tuh jadi sebuah makanan yang simple. Karena kan biasanya kita kalau zaman sekarang tuh ya udah rice box biasa ya, nasi pakai di atas ayam, tepung segala macam atau daging. Tapi belum ada nih rice box, pasta box gitu. Jadi ngejual pasta tapi disajiinnya dalam bentuk yang compact. Karena nggak tahu teman-teman kayak gitu juga apa nggak, tapi aku tuh kadang-kadang mikir kalau mau makan pasta tuh adalah sebuah makanan yang agak-agak repot. Jadi kalau mau makan yang simple kita beli di online tuh aku rada-rada picky gitu ya, kayaknya biasanya kita makan di restoran. Tapi adanya Pastaria ini menurut aku dia bisnis yang sukses, menggambarkan kalau pasta tuh makanan yang simple kok, bisa teman-teman makan di mana aja dengan gampang gitu ya, pakai rice box gitu, pakai box tanpa harus ribet-ribet ke restoran. Dan dia juga menggambarkan rasanya yang kualitasnya tuh enak juga, nggak kalah sama restoran. Percayalah ini enak banget. Aku sih suka ya dua ini. Kalau menta ini sebenarnya bukannya nggak suka, cuma mungkin bukan selera aku aja. Ini cocok sih kalau kalian anak kos, ngantor gitu kan. Jadi pesannya tuh simple, dan kalau pesan online juga banyak promonya. Jadi harga yang aku sebutin tadi itu belum termasuk promo. Jadi pinter-pinter kalian aja cari promo. Oke. Udah 3 menu, so far enak ya, cuman balik lagi ke selera masing-masing. Sekarang aku mau coba yang sebelahnya. Ini kayaknya bumbunya sih simple ya kelihatannya. Ini tuh adalah spaghetti chicken and mushroom crema. Tuh, kayak gini penampilannya. Sebenarnya kalau sekilas melihatnya tuh kayak mie ayam sih. Kayak mie ayam pakai mushroom gitu, karena udah bener-bener sesimpel itu, kayak nggak ada minyak-minyaknya, nggak ada saus-sausnya gitu ya, warnanya juga polosan. Tapi kita cobain apakah rasanya enak atau enggak. Dia ini chicken dan mushroom. Terus juga dia tuh kalau misalnya teman-teman ngelihat detail, jadi di pastanya tuh dia ditaburin parsley, jadi cantik gitu. Terus warnanya baunya nggak terlalu menyengat seperti yang lain, cuma dia creamy ternyata pas diaduk. Oh alah, tuh ternyata dia creamy guys, kayak mirip-mirip carbonara sih, cuman mungkin tidak se-creamy carbonara aja ya. Kadang-kadang kita kalau beli carbonara beda tempat atau beda orang yang masak, creamy-nya aja tuh beda. Ada yang creamy-nya bener-bener sampai kayak sup gitu kan. Ada yang creamy-nya memang ya udah yang penting ada si carbonara sausnya. Nah, ini tuh kayaknya harusnya bumbu carbonara, cuman mungkin dia pakai chicken dan mushroom. Kayak aku aduk dulu biar ngerata bumbunya. Tuh kalau kalian bolak-balik tuh toppingnya banyak tahu, gede-gede lagi. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian sama ayamnya. Ayamnya juga gede banget tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini carbonara sih benar. Ini carbonara tapi versi lebih light. Light itu maksudnya creamy-nya ya. Jadi jatuhnya si creamy sausnya tuh bukan kayak creamy saus carbonara pada umumnya, tapi lebih kayak minyak. Maksudnya dia tuh agak-agak oily, tapi rasanya carbonara. Dan emang carbonara kan kalau dicampur sama mushroom tuh cocok banget ya. Jadi ini enak banget sih, cuman nggak ada pedes-pedesnya sama sekali. Jadi full creamy dan full oily aja sih, rada-rada milky juga rasanya. Jadi aku mau tambahin pakai si cabai-cabai ini. Biasa lah ya, kalau lidah orang Indonesia kan gitu, harus ada pedes-pedesnya dikit, harus ada asin-asinnya dikit ya. Bahkan si chili peppernya ini kalau kalian makan chili pepper aja tuh nggak pedes kok guys, paling gurih-gurih dikit aja ya. Lebih enak. Jadi aku saranin kalau teman-teman makan pasta yang dia tuh nggak terlalu bold bumbunya ya, kayak tadi nih yang si bacon ini, terus juga si mushroom ini,
better pakai si chili pepper. Jadi rasanya tuh akan lebih variasi menurut aku ya. Mungkin kayak lidah-lidah orang Indonesia kayak aku cocok sih kayak gitu. Tapi kalau yang bumbunya tuh kayaknya udah medok kayak bolognese atau mentai, menurut aku lebih enak ya udah mereka bumbunya tuh udah medok banget, apalagi udah ada sausnya gitu kan. Jadi rasanya udah cukup dominan. Tapi kalau yang creamy simple kayak gini lebih enak pakai si chili. Nggak usah takut pedas, pakai dikit aja. Itu cuma nambah rasa gurih doang. Oke, anyway ini tuh harganya 55.000, jadi ini yang paling murah di antara yang lain ya, 55.000. Dan sebenarnya ini tuh harga online, jadi udah 20% dinaikin daripada teman-teman beli offline. Dan teman-teman harus tahu Pastaria ini tuh sudah ada 40 outlet di Jabodetabek. Jadi harusnya teman-teman di Jabodetabek kalau misalnya pengen mesen sih carilah outlet terdekat itu di mana, karena dia udah ada 40 cabang. Dan kita doain semoga dia bisa menyebar di luar Jabodetabek juga. Oke, next yang terakhir. Ini benar-benar definisi last but not least, karena ini adalah menu yang jarang banget aku temuin. Mungkin baru kali ini sih. Spaghetti cakalang cabai hijau aglio olio. Jadi kalau kita ngomong aglio olio kan biasanya tuh pakainya tuna, ya kan, atau seafood, chicken gitu ya. Tapi yang ini tuh pakai cakalang cabai hijau. Tuh ya. Kelihatannya sih menarik ya. Cuman aku nggak tahu nih pedes atau enggak. Ini keren sih, mereka tuh kayak mengkombinasikan pasta tuh kan dari Eropa ya terkenalnya, tapi dia mengkombinasikan dengan yang identik di Indonesia tuh apa, salah satunya ikan cakalang. Makanya aku penasaran pengen nyobain tadi. Oke, kita coba aduk. Aku tuh deg-degan, takutnya pedes banget gitu loh cabai hijau. Biasanya kan cabai hijau pedes banget. Cuman ini harusnya sih enggak ya. Terus dia potongan bawangnya tuh gede-gede banget, tapi oily parah sih, sumpah. Sebegitu berminyaknya, tuh kelihatan gak sih? Tuh, minyaknya tuh udah kayak kuah, minyak parah. Terus bawangnya gak nanggung-nanggung, Wak, gede banget. Awas ya, takutnya iya bawang utuh, terus kayak gak dikupas bersih gitu loh. Mungkin emang kayak gitu bumbunya, tapi hati-hati takutnya salah makan, say. Tapi ini ikan cakalangnya nggak gitu banyak sih kalau menurut aku dibandingkan yang menu-menu lainnya ya. Tapi ya cukup lah. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Enak. Sumpah enak. Cuma memang oily banget ya. Berminyak banget, tapi agak pedes juga tapi enak. Nah kalau kayak gini jangan ditambahin chili pepper lagi menurut aku, karena ini udah pedes dan udah berminyak, bisa-bisa jadi kayak too much gitu minyaknya. Tapi aku seneng loh mereka tuh masak pastanya tuh kenapa bisa konsisten ya, nggak gitu lembek, terus juga tapi nggak gitu keras juga gitu, jadi pas kita aduk tuh masih gampang banget diaduknya. Iya kayaknya mereka konsisten, ada waktunya deh harusnya. Cuman kan kadang-kadang kita tahu ya namanya restoran mungkin kalau buru-buru kadang-kadang suka ya udah yang penting cepet gitu. Tapi mereka udah 5 menu dan konsisten semuanya, aku salut sih. Karena itu yang paling susah. Oke, aku cobain lagi. Tapi ini cukup pedas sih. Rasa cabai hijaunya tuh bukan dominan cabai doang, tapi kayak gurihnya ada, kayak cabai hijau di nasi Padang. Jadi bukan full pedes kayak cabai merah gitu loh. Kan kadang-kadang kita nggak terlalu nyaman ya kalau rasa enak tapi pedes doang. Nah ini tuh enak. Cuma makan harus dikit-dikit emang. Rasanya tuh kayak mie instan cabai hijau, sumpah iya banget. Mirip kayak gitu. Cuma bedanya ini lebih oily aja. Memang cukup pedes guys. Oke. Dan cakalang ini harganya di 59.000. Jujur, 4 menu ini aku suka banget. Suka semuanya, aku nggak bisa ngurutin karena ya kalau aku lagi pengen makan yang pedas aku bisa cobain cakalang. Kalau aku lagi pengen yang creamy aku bisa cobain yang mushroom. Tapi kalau pengen yang keju banget bisa bolognese. Kalau yang gurih garlic butter tuh aku cobain yang garlic butter ini. Yang mentai ini sebenarnya masuk, cuman kayaknya kalau untuk makan satu box full gitu ya, satu menu satu porsi kayaknya aku sih masih belum mampu. Tapi kalau teman-teman yang suka mentai mungkin ya cocok sih ini. Yang sukanya tuh makanannya yang rasanya tuh kayak di mulut berlimpah kompleks, cocok sih mentai ini. Karena sebenarnya mentai ini juga merepresentasikan banget, tapi balik lagi ke selera masing-masing. Tapi kalau dari aku
Yang 4 ini sih enak semua, tergantung teman-teman mau nyobain yang mana. Itu dia review aku di Pastaria ini. Tapi overall aku suka semuanya gitu ya. Maksudnya dari basicnya aja, dari cara mereka konsisten masaknya ya kan, terus rasa-rasanya, packagingnya, semuanya tuh oke banget, pelayanannya juga oke banget. Karena kalau teman-teman tengok di sosial media, mereka tuh kayak salah satu bisnis yang menurut aku tuh bisa dibilang ngejalanin bisnisnya tuh serius banget ya. Jadi di sosmed aktif, sering ada promo, bahkan dia tuh sering menu-menu baru juga. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang ada beberapa menu yang mereka tuh misalnya udah nggak produksi lagi gitu ya, jadi ada season-season tertentu. Nah teman-teman jadi kalau emang pengen penasaran nyoba menu itu, mendingan buruan dicoba, karena takutnya nanti mereka udah nggak ada menu itu lagi. Itu ya teman-teman, overall aku kasih rate 9 kali ya, karena oke banget. Pokoknya sukses terus buat Pastaria. Aku doain semoga cabangnya makin banyak, terutama di luar Jabodetabek, biar teman-teman nih mungkin ya ada yang nonton pengen nyobain tapi di luar Jabodetabek, supaya cepet-cepet nyobain. Atau kalau misalnya lagi main ke Jabodetabek, langsung aja pesan di online atau offline, semuanya ada. Sekali lagi terima kasih juga teman-teman yang udah nyaksiin episode Try It kali ini. Nanti kita ketemu lagi di episode Try It lainnya. Tungguin aku dengan menu-menu enak lainnya. Jadi terus saksikan Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. See you teman-teman.